koperasi syariah di daerah Kota Mojokerto. Ya, seperti itu Mas Ivan. Sampun Mas Hari? Ya, seperti itu aja. Ya. Mas Hari ini kalau misalnya ada adik-adik sekalian yang mungkin suka dengan dunia desain grafis, nah beliau ini salah satu pakarnya ini. Nah, kira-kira teman-teman yang suka main IG ada enggak nih? Enggak suka main IG, suka scroll-scroll aja ya? Lebih suka ke TikTok, Pak. Konten kreator. Sambil jualan apa, Pak? Yang suka TikTok ini siapa ya? Suara saya terdengarkah di sana? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Tadi yang suka bikin konten di TikTok siapa ya? Sukanya nonton. Gitu. Iya, iya, iya. Setelah tadi Mas Hari memperkenalkan diri, nah kira-kira siapa nih? Ini kan kita nanti akan jadi enggak hanya sebagai apa ya, mitra di dalam konteks saling bekerja sama selama magang, tapi kita nanti akan jadi keluarga besar. Jadi jangan sampai salah menyebut nama seperti itu. Nah, sehingga monggo nih teman-teman yang mau bergantian memperkenalkan diri siapa dulu. Kayaknya Kak Putri senyum-senyum sudah mau memperkenalkan diri. Monggo Kak Putri. Boleh Pak. Perkenalkan, nama saya Putri Indasari. Saya dari Fakultas PGRI Uniwara Pasuruan. Jurusan saya ilmu komputer, saya dari Pasuruan. Saya sebelumnya pernah... Apa Kak Putri? Kenapa Pak? Aslinya Pasuruan enggak? Iya. Oh ya. Mahasiswinya Bu Rosa berarti ya? Ya, betul Pak. Bu Rosa. Ya, karena waktu itu saya ke Pasuruan bertemu dengan Pak Sabto dan Bu Rosa waktu itu. Ya, Pak Sabto, kaprodi saya Pak. Oh ya, ya. Salam buat beliau ya. Baik Pak. Berlanjut ke Mbak Yeni mungkin. Halo Mbak Yeni. Mbak Yeni, adakah di tempat? Ada kesalahan teknik. Oh, ada kesalahan teknis. Ya, ya, ya. Siap, monggo dipersilakan. Atau ke teman-teman yang lain? Setelah Kak Yeni, Mas Fikri, apakah ada di tempat? Perkenalkan, nama saya Yeni Permati dari PGRI Wiranegara, Siap. Prodi Ilmu Komputer. Terima kasih. Oh, dari Uniwara juga ya? Jangan-jangan satu geng ini? Iya. Mbak Yeni kenal dengan Mbak Putri juga? Sekelas. Oh, satu kelas. Iya, ya. Satu kelas, oke. Mbak Margareta ini juga satu kelas, jangan-jangan?
Monggo Mbak Reta memperkenalkan diri. Halo Mbak Margareta. Halo Kak. Mbak Margareta. Mbak Margareta ada kesalahan teknis mungkin. Mbak mau Lydia tadi belum ya? Belum. Dipersilakan Mbak mau Lydia. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Maulidia dari Pasuruan. Saya juga dari Uniwara, Pak. Oh, dari Unimara juga. Iya ya. Mas Iya, Hari Pak. kayak kok dari Uniwara semua ini. Jadi gini, Mas Hari, adik-adik ini adalah alumni dari, saya sebut alumni aja ya biar enak ya. Alumni dari webinar kita yang sebelumnya. Kalau nggak salah ikut webinar digital branding ya, adik-adik sekalian ya. Iya. Oh ya, nah kemudian akhirnya kita ketemu lagi di sini untuk mengikuti kegiatan magang virtual. Nah, sebelum saya lanjut ke orientasi magang virtual, kira-kira yang suka ngomong siapa, yang enggak suka ngomong siapa dari rekan-rekan sekalian ini? Kalau saya sebenarnya enggak suka ngomong, tapi dipaksa oleh keadaan. Yang suka ngomong siapa? Yuk, ngacung. Saya, Pak. Tapi saya sulit merangkai kata-kata. Oh, oke. Kalau merangkai kata-kata itu Mas Hari itu jago itu. Tapi untuk PD ada ya? Iya, Pak, ada. Oke. Kalau misalnya nih disuruh milih Mbak Putri antara harus menjadi MC, kemudian ada pekerjaan yang lain misalnya harus standby di balik meja untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya administrasi, Mbak Putri milih yang mana? Saya milih jadi MC. Oh, milih jadi MC. Jadi orang-orang yang berani untuk memilih berdasarkan kesukaannya atau hobi, itu rata-rata orang yang pada akhirnya suksesnya luar biasa. Daripada orang-orang yang sudah terpaksa memilih, kemudian tidak hobi lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh melihat Mbak Nana misalnya, pembawa acara Mata Najwa itu, sebenarnya juga awalnya tidak langsung jago ngomong. Karena tidak mungkin ketika lahir, sudah langsung jadi MC terkenal kan tidak mungkin. Tapi ada proses. Nah, siapapun kita, sebenarnya kita punya kesempatan yang sama untuk jadi jago di bidangnya masing-masing. Sehingga setiap orang itu memang tidak sama. Ada orang yang pinter untuk mendelivery ide dalam bentuk tulisan, ada orang yang pinter mendelivery ide dalam bentuk kata-kata, pasti tidak sama. Nah, disinilah tugas kami, tim Indie Partnership, untuk membantu teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, untuk bisa jadi jago di bidangnya masing-masing. Jadi yang jago di bidang ngomong, jangan sampai dipaksa untuk jago di urusan administratif misalnya. Nah, yang tidak bisa ngomong juga tidak boleh dipaksa harus pintar. Kalau misalnya disuruh memilih antara harus ngomong, kemudian
harus mendesain, ya pasti akan memilih mendesain. Karena memang bidangnya yang disukai, digemari, dan memang ada bakat itu di dunia desain seperti itu. Sehingga kalau misalnya harus dipaksa untuk ngomong, itu juga hal yang tidak boleh seperti itu. Gitu Mas Hari ya? Seperti itu. Kemudian eh yang suka atau pernah membuat website siapa ya kira-kira? Oke, kalau misalnya belajar untuk bikin website secara sederhana, kemudian kita nanti belajarnya lebih jauh sampai dengan mahir coding, kira-kira akan tertarik enggak? Sangat tertarik, Pak. Oke, sangat tertarik. Jadi nanti ke depan selama 2 bulan kita akan fokus di 2 hal. Yang kita fokuskan adalah pada kemampuan kita untuk membuat sebuah website, kemampuan kita untuk membuat landing page, kemudian kemampuan untuk bisa melakukan social management. Nah, kalau untuk pembelajaran seputar dunia website, nanti teman-teman akan dimentori langsung oleh saya. Kemudian ketika nanti teman-teman belajar tentang social management, nanti akan dimentori oleh Mas Hari, seperti itu. Oke, rekan-rekan sekalian, izin saya share screen sebentar ya. Kita akan sedikit membahas tentang orientasi pramagang, supaya nanti teman-teman ketika magang jadi punya sedikit gambaran tentang apa itu magang virtual, kemudian indie partnership itu apa, kemudian core bisnis dari indie partnership itu seperti apa. Begitu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mulai kami nyatakan untuk aktif menjadi peserta magang di indie partnership, rekan-rekan sudah tidak mengalami kebingungan lagi. Untuk kanva saya muncul ya. Di Mas Hari apakah muncul untuk kanva saya? Hilang lagi Mas, barusan muncul hilang lagi. Kayaknya ada gangguan sinyal rekan-rekan sekalian, sebentar ya. Saya share screen kembali. Kanva saya apakah muncul teman-teman sekalian? Muncul, Pak. Muncul? Iya. Oke, siap.
salah satu kendalanya online ini di sinyal. Harap bersabar, ini ujian. Oke, kanvas saya sedang ada trouble rekan-rekan sekalian. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu indie partnership itu apa tanpa melalui slide presentasi saya tadi karena ternyata ada gangguan. Sebentar, saya buka situs kami terlebih dahulu. Kalau di teman-teman sekalian untuk jaringan lancar kah? Lancar, Pak. Oh, lancar. Berarti di Mojokerto bagaimana Mas Ari? Aman? Oke, berarti dari tempat saya yang agak kurang aman ini. Nah, ini adalah situs kami, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswi dari Uniwara. Jadi Indie Partnership ini berdiri kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, kemudian kami menamakan diri kami sebagai startup digital yang ada di Indonesia tentunya. Nah, kemudian fokus kami adalah untuk mengembangkan bisnis dan membantu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang secara digital. Jadi kalau rekan-rekan sekalian mungkin tahu proses bisnis itu semuanya tidak sama. Ada yang masih konvensional, kemudian ada yang sudah menggunakan teknologi pemasaran digital sebagai salah satu media untuk bertumbuh. Nah, kami adalah startup yang memfasilitasi untuk teman-teman pemilik bisnis, baik dari skala kecil maupun skala menengah, untuk bisa menggunakan teknologi pemasaran digital untuk bertumbuh seperti itu. Nah, kemudian visi kami seperti yang kami tulis di sini, kami ingin membantu menyelaraskan model bisnis dan strategi pemasaran digital. Nah, itu sebabnya kita punya layanan digital marketing untuk menumbuhkan perusahaan-perusahaan kecil maupun UMKM yang masih merintis supaya bisa bersaing dengan kompetitor seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi misi kami, misi itu berarti implementasi dari apa yang sudah dirumuskan sebagai visi. Jadi misi kami itu menjadi mitra utama perusahaan dalam membangun serta melakukan percepatan digitalisasi. Jadi ada perusahaan misalnya nih kepingin menerapkan
digitalisasi dari sistem informasi, kemudian strategi pemasaran. Nah, perusahaan kami, PT Indi Partnership Digitech ini berusaha untuk menjadi partner perusahaan di dalam membangun infrastruktur dan melakukan digitalisasi pemasaran, seperti itu. Nah, kemudian apa yang akan kita berikan kepada klien-klien kami pada umumnya? Yang pertama adalah tentu saja layanan bisnis yang profesional. Profesional itu artinya bisa diukur, kemudian menunjang pemasaran bisnis sehingga mampu unggul di dalam bersaing di era digital, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa jasa kita ke depan yang perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Maksud saya ke depan rekan-rekan akan bergeraknya di arah sini, sehingga nanti apa saja yang menjadi layanan di Indi Partnership. Di Indi Partnership ini ada layanan pembuatan website, saya besarkan ya. Kemudian ada jasa pembuatan web company profile, kemudian ada pembuatan e-learning platform, kemudian ada pembuatan web toko online, ada pembuatan mobile application, pembuatan chatbot, kemudian ada jasa penulisan artikel, terutama artikel yang SEO seperti itu. Kemudian kita juga menyediakan jasa penulisan copywriting, dan kita juga bisa merumuskan brand kit untuk perusahaan maupun UMKM. Adalah sebagian portfolio kami. Tentunya tidak keseluruhan portofolio itu kami tampilkan seperti itu. Nah, ini adalah layanan pembuatan landing page, ada paket-paketnya itu. Nah, ini ada bursa juga di sini. Ini adalah beberapa klien kami, ada BPIB Singosari, kemudian kami juga pernah membuat platform pembelajaran online waktu itu kerjasama dengan JICA. Kemudian ada PT Tanama Persada Nusantara, kemudian ada Teh Bajaka Sumatera, seperti itu. Nah, ini ada beberapa produk kami juga yang nanti pelan-pelan kita akan pelajari secara bersama-sama apa itu Indi Partnership dan bagaimana arah geraknya Indi Partnership, seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan sekalian akan magang di perusahaan yang bergeraknya di bidang teknologi dan digital agency marketing, seperti itu. Nah, kemudian apa sih kaitannya antara Indi Partnership dan Dibina Academy? Kalau kemarin rekan-rekan ikut itu adalah salah satu kegiatan dari Dibina Academy. URL-nya Dibina. Nah, Dibina Academy ini adalah salah satu produk yang baru kita kembangkan, dan ini sasaran yang kepingin kita jangkau adalah muda-mudi di usia 19 sampai 25 tahun supaya nanti bisa belajar tentang digital marketing dan teknologi melalui platform pembelajaran online, seperti itu. Nah, ini masih proses untuk development gitu. Nah, kalau Indi Partnership itu fokusnya pada dunia jasa, kemudian digitalisasi, seperti itu. Kalau di Bina Academy kita fokusnya pada pengembangan SDM dan berfokus pada digital marketing, seperti itu. Nah, sampai sini dulu nih, kira-kira teman-teman ada pertanyaan. Nanti saya lanjutkan tentang apa sih benefit ketika kita mengikuti program magang virtual ini. Mbak Putri, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Itu nanti kita belajar apa saja misalnya lebih spesifik untuk yang web
website apa bagaimana, Pak? Oke. Jadi nanti ini ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Anggaplah 4 orang ini nanti akan belajar terlebih dahulu tentang pembuatan website. Nah, sebelum nanti membuat website, kita nanti akan sama-sama belajar untuk membuat yang namanya sales page. Nah, kalau website itu kan dia terdiri dari banyak halaman tuh. Nah, tapi kalau sales page dia hanya satu halaman yang terfokus pada satu produk tertentu, seperti itu. Nah, sambil nanti saya dan Mas Hari akan koordinasi menyiapkan pembelajaran tentang sosial media management. Sekitar hari Senin, insya Allah teman-teman sudah bisa dinyatakan aktif untuk kita sama-sama belajar membuat sales page seperti itu. Nah, karena digital marketing itu luas dan jasa yang ada di Indi Partnership itu juga luas, kita akan belajar banyak hal seperti itu, tapi kita belajar secara setahap dengan demi setahap seperti itu. Nah, kemudian nanti rekan-rekan akan saya tunjukkan dulu ya untuk salah satu sales page yang pernah kita buat. Sebentar. Kalau sales page itu yang ini, Mbak Putri. Sebentar. Nah, ini adalah salah satu contoh sales page. Dia fokus pada jasa training atau bimbingan teknis seperti itu. Nah, ini masih loading di tempat saya. Sehingga sales page itu memang dia berfokus pada satu produk tertentu atau satu jasa tertentu seperti itu. Tapi kalau misalkan website, nah kayak di Bina Academy, ini website karena ada beberapa halaman di dalam satu website seperti itu. Ada halaman home, halaman kursus. Nah, ini halaman kursus, kemudian ada halaman pendaftaran, kemudian ada halaman login di situ. Nah, teman-teman sekalian nanti mulai dari belajar pembuatan sales page sampai nanti akan belajar tentang bagaimana cara membuat website selama kurang lebih 2 bulan ke depan. Nah, tapi supaya nanti tidak bingung ketika membuat website, tugas pertama teman-teman sekalian dan pembelajaran yang pertama adalah kita akan belajar untuk membuat sales page seperti itu. Dan karena di Bina Academy itu juga sering membuat webinar, tentunya untuk teman-teman yang suka untuk berbicara bisa menjadi salah satu ajang untuk menyalurkan bakat dan hobinya juga. Seperti itu, Mbak Putri. Gitu. Iya, Pak. Ya. Kemudian untuk teman-teman nanti kan pasti akan berpikir nanti kewajibannya bagaimana ketika kuliah, kemudian ada jadwal harian dan lain sebagainya. Nah, teman-teman jangan khawatir. Justru karena magang virtual ini salah satu kelebihannya adalah teman-teman akhirnya tidak bentrok dengan
jadwal kuliah, karena di dalam satu hari itu nanti teman-teman tidak harus dari pagi sampai sore, tapi kita bisa fleksibel. Yang terpenting adalah teman-teman membuat laporan harian seperti itu. Nah, laporan harian nanti formatnya seperti apa, nanti akan kami share dokumen-dokumen yang perlu teman-teman pelajari untuk proses magang ke depan seperti itu. Gitu. Nah, karena Mas Hari juga tadi kerja dan kayaknya juga barusan datang juga Mas Hari tadi ya. Nah, kita sehingga nanti kita akan akhiri di kurang lebih 8:30. Tapi kalau misalkan toh sampai dengan 8:30 belum selesai, nanti diperkenankan barangkali Mas Hari meninggalkan ruang terlebih dahulu juga tidak apa-apa seperti itu. Yang terpenting adalah rekan-rekan sekalian mulai berkenalan dengan kami, ada saya dan ada Mas Hari, kemudian ada beberapa rekan-rekan yang hari ini juga tidak bisa hadir seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi rekan-rekan sekalian. Nanti untuk rekan-rekan sekalian yang suka bermain di sosial media, nah kita juga akan memberikan pengarahan terkait dengan sosial media management. Saya tunjukkan terlebih dahulu untuk Instagramnya Indi Partnership. Nah, ini adalah Instagram dari Indi Partnership. Nah, ini desain-desain yang ada di sini sebagian besar desain dari Mas Hari nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang suka ngedesain, bisa banget belajar dari Mas Hari melalui program magang ini. Seperti itu. Itu kemudian kanvas saya masih tidak bisa. Saya akan terangkan juga kepada rekan-rekan program magang virtual ini benefit yang nanti akan teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah teman-teman akan mendapatkan pengalaman praktis. Jadi peserta akan mendapatkan pengalaman praktis yang berharga. Nah, ini nanti ketika teman-teman masuk di dalam pasar kerja atau dunia kerja, harapannya teman-teman menjadi SDM yang sudah siap untuk bekerja dengan pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan, seperti itu. Nah, benefit yang kedua, teman-teman juga akan dimentori oleh praktisi, seperti itu, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan adalah ilmu-ilmu yang didapatkan dari pengalaman di bidang teknologi dan digital marketing, seperti itu. Kemudian benefit yang ketiga, rekan-rekan sekalian akan mendapatkan pengembangan keterampilan dan pengembangan karakter saja tanpa dibekali dengan karakter yang kuat, maka keterampilan itu masih bisa dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau kita punya keterampilan dan punya karakter yang kuat, nah hal ini yang susah untuk diduplikasi oleh orang lain. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan untuk membahas dari kami. Nah, tugas-tugas itulah yang menjadi portofolio teman-teman, sehingga ketika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan nanti atau ditanya punya portofolio apa, nah teman-teman bisa menunjukkan portofolio dari pekerjaan yang rekan-rekan kerjakan selama magang di tempat kami. Kemudian tentu teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat
penyelesaian magang. Jadi teman-teman setelah berhasil menyelesaikan program magang selama 2 bulan di Indi Partnership Digitech, teman-teman akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, dan salah satu kelebihannya nanti, karena kita magangnya tidak hanya 1 kali, kita akan ada magang batch 1, batch 2, batch 3, seperti itu, sehingga teman-teman berkesempatan untuk punya networking yang lebih luas dengan orang-orang baru, sehingga temannya enggak kamu lagi, seperti itu. Dengan teman-teman punya jejaring yang lebih luas, harapan kami teman-teman bisa punya rezeki yang lebih luas juga. Nah, yang terakhir adalah benefitnya, kalau di platform Dibina Academy, itu kan ada banyak banget tuh kursus digital marketing. Nah, teman-teman nanti akan kami berikan akses ke beberapa kursus yang teman-teman minati dan tidak harus melakukan pembayaran seperti itu. Nah, dengan benefit dan manfaat ini, harapan kami program Digitech bisa menjadi salah satu solusi untuk rekan-rekan, solusi untuk mengembangkan SDM, kemudian solusi untuk mencari network yang baru, kemudian solusi untuk bertukar pikiran dengan para mentor yang akan memandu teman-teman selama magang. Nah, kemudian saya persingkat, selama program magang nanti, apa sih yang menjadi kewajiban teman-teman? Sebelum ke kewajiban, barangkali ada yang mau tanya terkait dengan benefit-benefit yang tadi saya terangkan. Mbak Yani, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kalau, Mbak Putri mau tanya? Tidak ada, Pak. Gitu ya. Oke. Tentang benefit-benefit yang tadi saya sebutkan, tentunya juga akan kami lampirkan di dokumen-dokumen yang akan teman-teman dapatkan. Jadi nanti teman-teman akan dapat dokumen tentang surat kesediaan magang virtual, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan jadwal harian yang perlu diisi oleh rekan-rekan sekalian, begitu. Kemudian sebelum melanjut ke proses magang di hari Senin, yang perlu saya tekankan ke teman-teman sekalian bahwa proses untuk magang ini tidak dipungut biaya. Kalau di tempat yang lain itu kan ada magang berbayar tuh, teman-teman harus membayar sekian ratus ribu untuk teman-teman bisa magang dan mendapatkan pembinaan. Nah, di Indi Partnership ini teman-teman tidak harus mengeluarkan biaya apapun. Sebagai kompensasinya, teman-teman akan mendapatkan penugasan dan ilmu serta sertifikat seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang nanya, Pak, kalau di Indi Partnership itu apakah mendapatkan honor atau gaji bulanan? Masih belum, karena ini masih proses magang virtual begitu. Tapi tentunya ketika perusahaan semakin berkembang, perusahaan kan butuh tenaga kerja tuh. Nah, sehingga teman-teman pastinya akan mendapatkan prioritas ketika kami membutuhkan talenta-talenta seperti itu. Oke, kita sekarang ke kewajiban teman-teman selama 2 bulan. Yang pertama adalah teman-teman wajib hadir dan memiliki keterlibatan aktif. Nah, jadi di program-program yang akan kita adakan, program mentoring, kemudian program-program pemasaran, kemudian program-program webinar, teman-teman wajib hadir dan wajib terlibat secara aktif seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa hadir, seperti apa Pak? Karena ada kuliah. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa hadir,
teman-teman dipersilakan untuk memberikan informasi. Jadi kita tidak terlalu ngikat banget seperti itu. Kemudian selain kegiatan-kegiatan rutin juga kita ada diskusi rutin ke depan. Kemudian kita juga akan menyiapkan pelatihan-pelatihan internal dan diskusi untuk proyek-proyek yang kita dapatkan dari klien. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan perusahaan. Itu nanti akan teman-teman dapatkan di dalam dokumen magang virtual. Kemudian termasuk menjaga etika dan hubungan baik dengan sesama. Jadi sesama tenaga magang, kemudian dengan tim Indi Partnership, teman-teman harus bisa menjaga etika kerja seperti itu. Kemudian menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, kemudian penggunaan infrastruktur yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Jadi teman-teman nanti akan kita berikan akses ke beberapa infrastruktur digital kita itu untuk kepentingan proses magang. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kinerja dan bertanggung jawab. Keempat, memiliki sikap kolaboratif dan komunikasi. Jadi kalau misalnya ditanya, teman-teman wajib untuk memberikan feedback atau jawaban. Kalaupun teman-teman sedang ada kesibukan yang lain, teman-teman bisa memberikan feedback akan dijawab nanti karena sedang apa begitu. Kemudian yang kelima adalah teman-teman wajib untuk mempunyai sikap pembelajar karena tujuan dari magang virtual ini adalah untuk mengasah dan menaikkan SDM teman-teman. Kemudian punya sikap ingin menjadi pribadi yang berkembang. Nah, yang keenam adalah walaupun ini adalah magang, tapi teman-teman wajib untuk memiliki profesionalisme dan etika di dalam magang selama berlangsung 2 bulan. Nah, itu rekan-rekan sekalian dari saya untuk orientasi ini. Dan karena ini masih orientasi pramagang, tentunya teman-teman masih belum dinyatakan sebagai tenaga magang virtual di PT Indi Partnership Digitech. Saya memberikan kesempatan teman-teman untuk berpikir sebelum nanti hari Senin teman-teman dinyatakan aktif sebagai tenaga magang. Kira-kira nih, kalau kami memberikan kesempatan magang ke teman-teman dengan benefit yang telah kami sebutkan tadi, kemudian dengan kewajiban yang sebenarnya menurut saya juga tidak berat, siapa yang bersedia untuk magang di Indi Partnership selama 2 bulan? Kak Putri, gini, maksudnya tidak siap? Siap. Oh, siap. Oh, siap Mas Hari. Saya mau bertanya, itu harus membutuhkan seperti komputer khusus atau bagaimana, Pak? Apa enggak? Kak Putri sekarang di rumah adanya apa? Untuk sekarang masih ada handphone saja. Untuk laptop ada? Untuk laptop masih mau beli, Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau untuk membuat website, memang kita membutuhkan laptop. Kenapa? Kalau HP sebesar ini digunakan untuk ngedit website, kurang nyaman karena terbatasnya layar seperti itu. Tapi tidak ada masalah sambil nanti menunggu laptopnya datang, nanti Kak Putri tetap bisa belajar bersama kami seperti itu. Karena kan untuk proses magang ini tidak hanya sekedar tentang pembuatan website seperti itu. Tapi Mbak Putri kira-kira dari penjelasan kami, apakah berkenan untuk mengikuti program magang kali ini? Berkenan, Pak? Iya, saya berminat. Mbak Putri, media sosialnya pakai apa? Untuk media sosial saya pakai Instagram
TikTok sama itu saja. Oh, oke. Mbak Yeni, dari penjelasan saya, Mbak Yeni ingin melanjutkan untuk program magang virtual ini atau bagaimana? Mbak Margareta? Mbak Maulidia? Berkenan, Pak. Oh, berkenan. Mbak Maulidia, ada laptop atau komputer di rumah? Ada, Pak, laptop. Kenapa? Ada laptop. Oh, ada laptop. Mbak Yeni dan Mbak Margareta ini lagi ke mana ya? Jangan-jangan lagi beli cilok ini. Oke, mungkin itu dari saya. Sambil nanti rekan-rekan hari Senin akan mendapatkan beberapa dokumen yang perlu diisi oleh rekan-rekan, dan jangan khawatir karena data secara otomatis akan menjadi kerahasiaan kami dan sebesar-besarnya hanya digunakan untuk kepentingan magang saja, seperti itu. Mas Hari, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mas Hari? Mas, sebentar, sudah dulu. Oh gitu. Berarti yang belum memberikan jawaban adalah Mbak Margareta dan Mbak Yeni ya? Mbak Putri sama Mbak Margareta dan Mbak Yeni ini satu kelas kah? Betul, Pak. Semua satu kelas. Oh iya, Mbak Yeni. Mbak Yeni bagaimana Mbak Yeni? Kenapa, Pak? Jadi setelah saya jelaskan tadi tentang magang virtual, apakah Mbak Yeni ingin mengikuti program magang virtual selama 2 bulan? Halo? Masih belum pasti. Oh, masih belum pasti. Oke. Mbak Margareta? Baik, rekan-rekan sekalian, nanti untuk yang belum memberikan jawaban, dipersilakan untuk memberikan jawaban di grup seperti itu. Yang pasti untuk saat ini yang berkenan untuk magang di Indi Partnership adalah Mbak Putri dan Mbak Maulidia, seperti itu. Tapi jangan khawatir karena ke depan magang ini akan ada batch berikutnya, sehingga nanti Mbak Putri dan Mbak Maulidia berkesempatan untuk memiliki teman-teman baru seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya. Rekan-rekan yang bisa on cam dipersilakan on cam. Satu, dua, banyak atas. Oh, on cam sekarang. Rekan-rekan, kita foto dulu ya. Mbak Yeni mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak atas waktunya rekan-rekan sekalian, dan terima kasih untuk
rekan-rekan sekalian yang memutuskan untuk mengikuti program magang virtual kali ini. Semoga dengan adanya program magang virtual kali ini, rekan-rekan bisa mendapatkan pengalaman untuk berinteraksi dengan orang dari luar kota, kemudian berinteraksi secara virtual. Dan yang perlu rekan-rekan sekalian ketahui, tren yang akan terjadi di masa yang akan datang, pekerjaan itu tidak harus dilakukan di satu kantor, tapi ke depan mungkin 10 tahun yang akan datang, pekerjaan itu kadang-kadang dilakukan dari rumah masing-masing. Sehingga dengan adanya program magang virtual ini, kami berharap saya dan Mas Hari menjadi salah satu fundamental bagi teman-teman, sehingga teman-teman bisa menjadi SDM yang unggul di tempat kerja masing-masing suatu saat nanti. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf barangkali ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari. Terima Mbak Putri, terima kasih. Selamat datang di keluarga besar Indi Partnership. Terima kasih banyak Mbak Margareta Maulidia. Terima kasih. Selamat datang di keluarga besar Indi Partnership. Izin saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.